By the way, untuk yang merasa konten ini tidak cocok silakan skip aja. Kalau cocok silakan lanjut. Karena terlalu panas, harus ditutup pakai kacamata las. Betul. Coba lihat aslinya gimana? Ngeliat ke sana. Bikin video nude nggak Itu pas umur 17. wah lagi random. Ya. Contohnya kayak apa sih? Dan Apa juga namanya? Safe word. Safe word. Passwordnya. Jadi Iya, ada password. kalau udah gak kuat, jari-jari. Jangan coba di sana. Kenapa kamu tinggalin aku sendiri di hotel ini? Anjing gue nggak dipakai. Aku ngerasa egoku ternodai, tergores. Iya, selamat datang di Bapomer. Hari ini suasananya cukup panas, Mas. Nas. Iya, hot hari ini hot. Suaranya hot banget. Maaf, Mas. Iya, maaf, Pak. Hari ini hot. Apa tuh, men? Kenapa? Aku nggak kuat, Mas. Aku kok posisinya dihadapinnya di situ gitu loh. Oh. Ini ya, maksudnya karena terlalu panas, harus ditutup pakai kacamata las. Betul. Coba lihat aslinya gimana? Ngeliat ke sana. Ya kan? Makanya gue kayak ini. Iya, Kepalanya ke sini. Oh. Matanya kemana emang? Tuh, iya. Nggak lihat di kamera dong. Oh iya. Lihat ke kamera. Iya. Kalau di gue. Selamat datang Mbak Siskae. The one and only Siskae. Terima kasih Bapak Met for Adek angkat gua. Ya. Adek angkat Ya, gua. suka diangkat-angkat. Jadi ini salah satu kehormatan nih Mas. Yes. Jauh-jauh datang dari tempat tinggalnya Mbak Siskae. Di luar Jakarta. 500 kilo dari sini. Iya, Setuju. 550. Iya. Cuma buat datang ke Bapomet. Bapomet. Nah. Aduh. Aku harus nyimpen fotonya sih ntar Mas Lin. Oke. Buat bawa pulang. Oh, ya. Iya. Kenang-kenangan maksudnya. Iya. Jamnya tuh udah bawa jaket ojol. Mbak Siskae sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Mbak Siska apa kesibukannya? Nah, sekarang sibuknya ngonten-ngonten aja sih. Sama traveling. Terus Kemarin lagi YouTube-nya hilang, Met. Iya, dan aku YouTube-nya langsung ngonten Mas Alit. Asli. Panik. Siapa yang ngambil? Nah, itu. Mas, enggak dong, enggak diambil. Artinya dihack. Oh di hack. Iya. Oh, lu mata lu tadi gini. Lu colong-colongan mulu dia nih. Matanya tuh dari tadi ngomong terus gitu mulu. Lihat langsung gini juga enggak apa-apa, Mas. Iya. Emang kenapa sih? Iya. Wah, kacau. Jadi YouTube-nya hilang. Ya. 3 minggu yang lalu. Tahu-tahu hilang gitu aja. Kenapa tuh? Di-hack. Apa ada satu konten yang eksplisit? Enggak. Oke. Bukan karena di ban YouTube. Bukan. Karena kesalahan aku sendiri. Oke. Kan lagi rame tuh di Twitter, bokep lama aku kesebar katanya. Oke, Terus oke. aku iseng aja klik-klikin semua link. Iya. Mungkin itu berimpact ke YouTube aku. Iya, pising. Pising. Berarti ngomongin soal Blue Film. Iya. Hah? Kenapa? Ngomongin soal Blue Film tadi. Gue terakhir dengan Blue Film. Dari itu apakah memang terjadi, Mbak? Memang ada itu? Apa? Blue Film. Ya memang ada di dunia. Lu pikir selama ini Gue mau nanya masih ada ragu-ragu gitu kayaknya. Enggak, kamu pulang dulu sih. Mulai dari paling basic dulu aja. Iya. Siapa sih? Ya bagaimana? Tahu-tahu mulai dari Makanya perangin. makanya depan gue jangan ke sana langsung dong. Oh, iya. Pasti lu tuker sini. Lu kok kita jago gitu nih, Mas? Gimana, Mas? Ya lanjut. Gimana, Mas? Mulai dari apa tadi? Mulai dari mana? Siapa Siska kan belum tentu semua orang kenal Siska. Iya. Ya, tadi kan langsung mencerminkan itu. Oh, jadi siapa sebetulnya Mbak Siska? Konten kreator. Oke. Konten kreator yang tidak malu-malu mengakui bahwa dia konten kreator untuk konten dewasa. Oke. 18 plus. 18 plus. Iya. Awal mulanya berangkat dari Twitter. Twitter. Sebenarnya dulu Instagram sih, dulu kan belum banyak yang kayak di band-band gitu kan. Instagram kan masih bebas Masih kan. bebas, iya. Iya, kita live streaming di Instagram sambil gini juga nggak apa-apa. Oke. gitu kan. Iya. Pada akhirnya di band terus akhirnya pindah ke Twitter. Betul. Terus Twitter juga ternyata kayak nggak asik nih. Maksudnya dalam artian kayak ada yang ngasih saran ke aku, ngapain kamu share for free di Twitter? Iya. Ya kan, kan bisa dimonetize. Iya. Terus baru dia di suatu website internasional, jadi gitu. Berarti memang awal mulanya dari Twitter. Iya. Dan aku dulu pernah tahu juga prank-prank itu ya, Mas. Prank ojol. Iya. Prank ojol ya. Prank ojol. Itu pernah tahu nggak? Sempet tahu. Jadi, wah, Mbak Eva.
Nah, Ateng soal kayak gitu udah lengkap. Di Iya. kamar dia ada seragam ojol. Eva punya seragam bidan. Tahu, kalau aku PNS ada. Indomaret ada. Ada, Indomaret ada. Ada. Kalau Apa lagi? ini Shop and drive. wah, antik sih Shop and Drive. Nah, Mbak Siska boleh ceritain dong, dulu konsep prank tuh gimana tuh? Sebenarnya nggak terkonsep ya Mas, Ya. karena sebetulnya aku dulu tuh sempet turn on ketika melihat video kayak Pizza Dare. Dulu ada Pizza. zaman Pizza Dare yang Iya, iya. Pornhub itu mah. ya Iya, iya. Pizza Dare apa sih pengantar pizzanya datang terus Iya. tiba-tiba kayak Iya. Oh. Ini nggak madu punya tip gitu-gitu. nih. Mau nggak tip yang lain? Oh, oke. Terus aku mikir kayak kok aku turn on banget ya cobain Oke. gitu. Nah pada saat sebelum mengupload itu kayak aku minta izin dulu nih Nah. sama si delivery Oke. guy-nya, Drivernya. Ya. drivernya. Kemudian kayak ya nggak apa-apa mbak asal saya disensor. Oke. Rupanya. Akhirnya Oke. terupload. Tapi sebelum ngupload Siska mikir ini kok belum ada ya konten seperti ini di Indonesia Oke. pada saat itu. Jadi akhirnya ayo udah bodo amat lah, ngapain banyak mikir, udah upload aja. Akhirnya berkelanjutan itu. Iya. Karena peminatnya ternyata banyak. Ternyata serame itu dan Siska juga nggak expect bakal viral sampai sekarang Iya, iya, di iya. antaranya. Dan memang sebenarnya yang orang tidak ketahui adalah apapun yang Siska lakukan waktu itu adalah under consent. Iya. Ada paperwork, ada hitam di atas putih Oke. sama si talentnya. Walaupun kalau ditanya itu settingan nggak sih? Sebenarnya enggak, karena orang yang datang random, Iya. terus ditawarin kalau emang mau tanda tangan nih. Iya. Gitu. By the way, untuk yang merasa konten ini tidak cocok silakan skip aja. Kalau cocok silakan lanjut karena di sini kita nggak ada yang munafik. Iya. Jadi di sini kita akan ada konten edukasi juga sebetulnya. Iya, iya, benar. Karena ini pakarnya, Mas. Betul. Nah, jadi titik-titik kenikmatan tuh di mana tuh ini Pak. Biologi ini kayak ini pelajaran biologi, Mas. Edukasi. Nah, Mbak Siska, Iya. itu mulai tahun berapa dulu? 2018 ya, 2017 lah. Ya, 2018 rame-ramenya tuh tahun segitu. sosial media pun masih belum marak kayak sekarang ya? Iya, betul. Ya. Belum seramai sekarang. TikTok belum naik lah. Iya, pada saat itu. Aku sempat lihat yang video ojol itu, kalau nggak salah yang Mbak Siska pakai anduk gitu ya. Bener. Ya, Katanya udah paham dia. Lo kok kayak berkeming kayak nggak ada apa-apa sih Iya, lihat? kenapa tahu Iya. pendiam sih, Teng? Pendiam sih lo. Katanya introvert memang ya? Iya. Oh, memang introvert ya. Aduh, Iya. bahaya lagi gua. Nah, Mbak Siska, Iya. setelah prank dan lain-lain, akhirnya Mbak Siska apa lagi tuh kegiatannya untuk kontennya? Apa masih berlanjut sampai hari ini? Sekarang mah udah enggak. Sekarang mah tinggal apa ya? Nikmatin aja konten lama. Karena Jangan konten lagi karena- gua sekarang. Enggak. Karena mungkin banyak yang nggak tahu juga, Siska itu udah 2 kali masuk BUI. Karena konten dewasa tersebut. Iya. Yang satu konten dewasa, yang dua Waduh. Nice. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang pertama ya udahlah. Iya. Maksudnya sebenarnya yang dia langgar itu hukum etika aja. Paham. Bahwa dia melakukan aksi eksibisionis di tempat umum. Paham. Nah, Tapi yang kedua itu cukup kontroversial. apa tuh? Film. Siska di-hire untuk sebuah film. Iya. Iya. Oh, yang terakhir. Iya. Oke. Itu nggak tahu gua. Dia di-hire untuk menjadi aktris untuk sebuah film yang untuk dijual secara komersil. Dimana itu memang secara legal jalan, dia ada kontraknya dan sebagainya. Dia hanya menuruti kemauan director atau sutradara dan produser. Tapi ternyata film itu bermasalah karena dianggap porno aksi pornografi, sampai akhirnya dia dipenjarakan. Ya. Oke. Nah itu sebenarnya cukup kritis posisinya. Ya. Karena sebagai talent, kalau udah under kontrak, dia harus ikut apapun kata director. I see. Nggak bisa kita bilang kayak, nggak mau, ternyata kayak gini. Violate the contract dong. Ya. Bisa dituntut dong. Iya. Tapi begitu ngikutin kata director, ternyata dianggap itu pornografi. Padahal waktu nonton film, Gak apa-apa. Kok kamu paham? Kamu PR-nya ya, Mas ya? waktu nonton film versi jadinya Iya. itu tidak seporno itu, karena kalau kita ngomongin film porno Iya. dan gini loh, porno di Indonesia itu cukup abu-abu. Oke. Bisa dilihat dari sisi seni Ya. atau sisi porno gitu. Oke. Orang ngomongin sisi seni, nih ini contoh nyata aja lah. Iya. Vimeo kenapa diblokir di Indonesia? Nggak tahu. Vimeo, kamu tahu Vimeo nggak? Itu yang obat kecantikan ya? Hah? Yang obat Video kan? Iya. Oh, kecantikan sih. Itu Flipti ya? Vimeo itu platform kayak YouTube, Live streaming. tapi isinya upload yang diupload tuh reels Real sex. reels itu apa ya sebetulnya?
hasil karya-karya para kreator untuk film-film dengan kebebasan berkreasi mereka. Oke. Nah, di Vimeo itu tetek kebuka kayak di Game of Thrones. Iya. Kita melihatnya dari sisi seni. Betul. Iya. Tapi dari sisi lembaga Betul. ini mereka menganggap ini pornografi. Betul. Akhirnya saat Vimeo dibilang untuk take down dong karya-karya yang kayak gitu, mereka nggak mau, diblokir Vimeo-nya. Iya. Nah ini tarik jauh ya. Untuk filmnya Siska juga ada yang modelnya begitu, tapi bukan tujuannya untuk kayak JAV gitu. Yang penting entotnya aja, tapi kan ada sisi ceritanya gitu. Iya. Nah itu dipermasalahkan sebagai pornografi. Terus yang lucu lagi kan gue ngikutin beritanya tuh, karena gue khawatir. Iya. Ternyata yang dipermasalahkan adalah behind the scene-nya tersebar karena ada banyak adegan telanjang. Lah apa di behind the scene itu tanggung jawabnya talent. Ya. Dan sorry aku potong Mas. Dan behind the scene-nya itu nggak ada Siska karena waktu Siska syuting pun Siska mengharuskan bahwasanya tidak ada kamera selain kamera master. Cinema. Ya. Selain yang master. Jadi nggak boleh ada orang di belakang layar yang megang handphone. Even megang handphone pas aku lagi take, aku nggak mau. Itu rules dari aku karena pengalaman setelah keluar dari penjara yang kasus pertama, jadi aku lebih aware di situ begitu. Tapi tetap aja. Nah, akhirnya dia tetap jadi talent yang dituntut secara hukum dan dipenjara selama 1 tahun 1 bulan. Oke. Yes. Karena dia menjalankan hal profesional. Gini loh, kalau untuk teman-teman yang nggak tahu di dunia film atau apapun, kita saat ditawari film itu biasanya cuma dikasih sinopsis dulu. Oke. Filmnya akan kayak gini nih. Iya. Begitu kita baru kasih skrip untuk reading. Oke. Habis itu dan script reading pun kita nggak akan tahu kita mau diapain nih. Paham. Baru pas syuting kita akan di brief. Kamu harus adegannya begini, adegannya begini, adegannya begini. I see. Dan di saat kamu mau nolak di saat itu juga pilihannya cuma kamu violate kontrak. Ya. Atau kamu tetap lanjut. Iya. Oke. Violate kontrak kan ada penalti atau bisa dituntut. Iya. Kalau kamu lanjut ya berarti tanggung jawab ada di sutradara. Nah lucunya kemarin waktu di penjara. Kenapa dia di penjara? Karena itu tanggung jawab sutradara atau produser gitu. Nah, sebetulnya gini Mbak, yang kasus terakhir itu film berbayar artinya. Betul. Nah, artinya kan kalau film berbayar termain kondisinya sudah jelas. Jelas orang dewasa dan sebagainya. Yang pertanyaanku, sebetulnya secara hukum seperti apa? Apa? Ya itu kayak gitu. Jadi kalau orang kan yang mengakses pun harus berbayar. Paham. Harus ngeklik bahwa kamu di atas 18 tahun, dan lain-lain. Setuju. Makanya secara kecuali kamu jualan legal, kamu di pasar sebar sendiri itu kan mungkin bisa kena pasal. Nah itu gimana tuh Mbak? Itu karena berdasarkan ini ya, dokumen tuntutan dari penuntut penuntut umum itu bahwasanya si production house ini sendiri tidak memiliki legalitas dari lembaga sensor film. LSI. Oh, gitu. oke. Apa itu masalah talent? Nah sebenarnya itu kan bukan tanggung jawab aku cuma taunya bahwasanya si PH ini adalah legal karena dia membawa si kayak kontrak dan lawyer. Iya, kontrak dan lawyernya ke hadapan Siska. Jadi waktu itu Siska tahu bahwasanya PH ini punya PT dan PT ini udah berdiri dan ada surat izin hukumnya segala macam. Iya. Gitu kan, legitimasi ya. Jadi Siska tanda tangannya berani gitu. Urusan untuk LSF-nya lembaga sensor filmnya kan Siska nggak tahu di belakang itu kan. Sampai akhirnya dan dari 12 talent yang masuk ke penjara kemarin itu cuma Siska doang yang punya kontrak kerja. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu kemarin berapa orang Mbak yang 12 total. 12 orang. 12 orang. Talent semua? Ya. Si orang PH-nya ada? Ada 5 orang. Total Tapi itu di luar dari 12 ya. Jadi total tersangkanya mungkin 17 orang. Oke, permasalahannya seperti itu ya. Ya, maksudnya kan kalau Siska sebagai talent itu tidak akan mengerti ya kalau dibilang, iya kamu ternyata main film yang tidak gabung di LSI dan sebagainya, tidak mengikuti prosedur dan sebagainya. Ya makanya setiap talent harus cross check sampai sana. Iya, gitu loh. Paham. Iya, betul. Hukum Indonesia selucu itu. Nah, dari mulai pelajaran yang Mbak Siska udah ambil ya, apa yang poin paling penting setelah sekarang mungkin poin paling penting buat Siska sendiri untuk mengambil pekerjaan sih lebih hati-hati ya. Satu, picky banget. Terus kedua juga harus banyak cross check. Ya mau nggak mau walaupun Siska sebagai talent lagi-lagi harus belajar juga. Maksudnya cross check ini legal atau enggak. Terus
PH-nya gimana, lebih Nanti berhati-hati. ada yang mau ditanyain nggak? Pas nunjuknya agak, nah jangan Ini udah masuk segmen motor ya, gue nanya motor. belum. Oke, panjang nih, masih panjang. Kenalan dulu karena belum semua orang kenal Siska. Nah, aku tambah pertanyaan lagi Mas Lin. Mbak Siska, dalam suatu pekerjaan kita harus senang dan suka. Setuju? Setuju ya? Hmm. Sebetulnya aku tertarik banget sama dunia pornografi. Yes. Yang pertama apa? Dulu mungkin aku zaman kuliah gitu sempat loh, karena dulu kita pastilah namanya laki-laki itu Nggak munafik ya? Nggak munafik, itu pasti kita film porno itu semua bahkan kita koleksi dulu. Dulu kalau di Jakarta belanjanya dulu di Glodok. Iya, Ya kan? kaset-kaset gitu kan. Betul, sampai kita semua punya cita-cita bahwa aku pengen jadi pornstar. Yes. Gua sampai punya poster di kamar Rocco Siffredi. Aduh. That's my favorite Nah, one. itu Mbak. Ya. Yang pertama tapi ya ada problemnya. Apa tuh? Keluarga. Pasti. Mungkin aku dulu berpikir kalau gua nggak punya keluarga, artinya sendirian, benar-benar alone sendiri, benar ada siapa-siapa, mungkin bisa kejadian itu jadi. Apa tuh? Pornstar. Jadi pornstar. Oh, porno. Nah, yang kedua adalah ya Mbak Siska suka memang peran itu. Yes. Jadi dulu tuh, sorry aku potong Mas. Jadi Ya. kayak Siska tuh punya cita-cita yang pasti semakin dewasa kita semakin sering berubah-ubah Paham, cita-cita paham, kita. paham. Nah dewasa ini Siska punya cita-cita pornstar. Sama yang Mas Ali sebutkan, Rocco Siffredi itu salah satu favoritku. Bahkan Rocco Siffredi punya university untuk lulus jadi pornstar, bisa tuh university pornstar Rocco Siffredi. Serius? And it's true, iya benar, bisa di cross check. Ada film dokumenternya di Netflix. Rocco Siffredi Kita nonton itu ya. Dia open casting, dia bahkan mendidik calon pornstar dia untuk bisa melakukan semua fetish dan king. Dan Siska tertarik, bahkan terinspirasi. Jadi sebelum Siska benar-benar nantinya menjadi pornstar, Siska harus sudah menguasai semua king dan fetish di dunia porn sendiri. Satu Gila. itu. Kedua, untuk menyukai suatu pekerjaan, Siska tidak pernah menganggap sebagai membuat konten porn itu sebuah pekerjaan. Ya basicnya Siska memang suka. Sih, berarti itu ya Yes, intinya. Siska suka explore Ya, soal fetish, soal king, soal apapun itu gitu. Oke, karena kan banyak mungkin yang lagi hits sekarang tuh si Riley Black. Oh ya. Ya, yang sekarang sudah Nurai Hijrah. Istiqbal. Nurai Istiqbal. Dia pun ceritakan bahwa ada satu sisi yang dia melakukan itu satu memang karena uang. Oh iya benar. Iya, Dia Benar sempat kan? cerita sama Siska Oke, juga. ya. Nah, berarti kan artinya pekerjaan ini bukan pekerjaan main-main nih Mas Teng. Kalau kamu tahu ya, ini fun fact aja. Banyak kreator OnlyFans di US itu mamerin income dia tiap tahun tuh ngalahin CEO beberapa Yes. perusahaan Yeah. Silicon Valley di Amerika. Bisa saya setahun itu 10 juta dolar. Yes. 10 juta dolar di rupiah berapa, Met? Itu. Waduh, itu nyari duit sampai lu bangun motor sampai palanya bakal balik belakang. Sampai varises di pipi juga udah. Iya. Ya. Nah, itu tadi Mbak. Jadi berarti artinya satu Mbak Siska suka dengan pekerjaan ini. Suka. Berarti itu poinnya udah mendukung. Yang kedua, keluarga. Aku pingin tahu sudut keluarga gimana sih ngelihat soal itu gitu. Gua tahu jawabannya tapi udah Nggak gini. Dijawab boleh, nggak Aku dijawab jawab. pun nggak apa-apa. Aku jawab karena pasti banyak orang penasaran tanggapan keluarga gimana, Iya. respon keluarga gimana. Iya. Terlebih lagi kita menganut budaya timur ya Yes. kan. Satu, Siska sebenarnya lahir di keluarga muslim konservatif. Oke. Which is yang harus tertutup, Paham. yang harus mentaati, perempuan harus mentaati norma-norma yang ada di dalam Paham. agama dan Ya. norma susila lah kasarannya gitu. Tapi kebetulan Siska sudah yatim piatu. Oke. Dan tapi tidak cukup di situ, keluarga Siska ya juga sering lihat video-video Siska yang tersebar lah I see. pastinya. Iya. Marah-marah, Oke. berantem sama Siska berantem. Tapi so far dari kasus Siska yang pertama sampai terakhir kemarin Siska tidak pernah melibatkan keluarga sama sekali. Tidak pernah. Jadi apapun yang Siska hadapin dan apapun yang Siska kerjakan itu selalu based Konsekuensi. on konsekuensi tanggung jawab Siska pribadi. Bahkan keluarga pun kayak ya udah kamu udah gede, kamu udah bisa tanggung jawab atas apa yang kamu pilih. Keren tapi. Keren Mas Teng. Keren. Kameranya sana. Keren men. Karena itu men, yang tidak ditangkap sama netizen atau teman-teman di luar sana bahwa sebetulnya profesi, aku menganggap profesi ini sebetulnya bukan tindak, kalau aku lihat ya bukan jorok atau enggak. Ini sebetulnya bagian dari seni juga Mas Teng. Kayak tadi bilang Mas Anit bahwa ada kayak banyak
pelukis-pelukis zaman dulu dari Picasso dan lain-lain pun dari dulu sudah melukiskan orang telanjang. Cuma ini medianya pun beda. Karena udah media sosial, maksudnya digital gitu. Ya, gitu. Kamu bisa, karyamu bisa dipertemukan oleh yang bukan marketmu. Benar. Ya, itu konsekuensi aja gitu. Iya. Betul. Ya itulah. Gue mau nanya. Ya, gitu. Akhirnya. Saya mau nanya. Boleh. Boleh. Bolgek lagi langsung banget. Oke. Kalau kita ngomongin misalnya kalau artis yang bagus atau aktor, itu kan yang actingnya bagus, ya gitu kan bisa mendalami peran. Nah kalau apa istilahnya pornstar ya, yang bagus tuh sebenarnya kira-kira kayak gimana sih? Jadi setahu Siska, paham. Justru menurut gua malah lebih berat dibandingkan aktris biasa atau aktor biasa. Nah, iya makanya. Karena selain act out, selain ekspresi, ini harus hidup terus bos. Itu buat cowok. Ya, kalau cewek kan kalau misalnya tergantung dia dari setahu Siska ya, tergantung dia self brandingnya seperti apa. Kalau misalnya dia pornstar yang suka skirting, ya mau nggak mau dia harus bisa skirting terus. Bayangin, itu menyiksa loh kalau. Dan itu sebenarnya pornstarnya juga by script. I see. Tapi ada juga yang memang kayak ya pura-pura doang, nggak yang beneran ya kayak di Jepang nih, pas ejakulasi itu sebenarnya dia pakai apa? Putih telur. Iya. Oh gitu ada juga. Iya ada. Ya emang bener-bener. Makanya pas abis dicabut dia, lu perhatiin dah yang JAV modern ya. Abis, I'm coming. Terus dia keluar dulu dari kamera 3 detik tuh. Dia ngambil kayak sasetan gitu. Iya. Atau ada juga yang ditaruh di bawahnya itu tuh di selangin. Iya. Jadi ada yang kam yang bener. Oh, yang keluarnya banyak banget itu ya? Iya, banyak banget tuh pasti. Jadi itu kan beneran? Iya enggak. Ada yang iya mungkin ya? Ada yang beneran iya, ada yang cuma fake it juga ada. Yang namanya juga dunia acting. Nah, kalau Mbak Gue baru tahu. itu baru tahu. Karena gini loh, mohon teman-teman jangan anggap ini sesuatu yang jorok. Tapi ini anggap aja ini, keluarkan dulu mindset tamunya. Kita cuman mau membedah bahwa dalam dunia apapun, di dunia konten dan seni itu ada effort masing-masing. Betul. Jangan dilihatnya dari sisi joroknya doang gitu. Yaudah kalau tabu skip aja videonya. Disclaimer dulu dari tadi. Skip aja videonya gitu. Udah lanjut. Jadi beneran itu pakai Iya. Bahkan di jam tuh ada yang ada alat yang ada alat yang dibawa si ceweknya ini kayak seolah-olah masuk ke punya si perempuan ini tapi sebenarnya masuk di alatnya. Makanya kenapa Jeff mostly disensor. Angle kamera berarti ya? Angle kamera. Wih, gokil. Kameramen ikut andil. Oh gitu. Jadi enggak setelanjang itu. Iya, tapi kalau misalnya aktris Jeff juga mau yang beneran penit, maksudnya fitting beneran, itu berarti yang nyeleksi juga dari aktrisnya. Mana yang tertarik gitu kan pasti yang mana yang mau dipenit beneran, di fitting Jadi walaupun mereka aktris pornstar, mereka tetap ada konsennya juga. Gue mau deh kalau sama ini masuk, kalau yang ini enggak deh gitu. Oh gitu. Berapa persen persentasenya? Ya nggak tahu. Nggak, maksudnya emang dari LSI. Dari artis-artisnya itu. Nggak tahu kan, Siska belum join sama mereka. Tungguin ya. Tapi impian terbesar lu apa sih di karir yang sekarang? Kalau karir sekarang lebih ke kayak jadi YouTuber saja nggak sih? Kalau di negara ini maksudnya. Ya lah, gue tahu. Lu mah nggak di negara ini. This is not your place. I know, but mungkin in the future still to be pornstar from this country. Nah, Mbak Siska tapi sudah pernah yang mancanegara? Sebelumnya belum sih, cuma sempat ada ditawarin kontrak dari agensi besar di dunia, salah satunya Brazer Fake Taxi. Jadi sekarang London Taxi. Fake Taxi. Lah ini kan di London Cab dia, di London Taxi mobilnya. Enggak macam-macam sebenarnya. Iya. Nah itu akhirnya aku tertarik sama otomotif. Lihat sih. Ya. Kita bisa nggak sih bikin fake Gojek? Kan punyamu yang Goni kemarin ikut bisa aku suruh pakai stiker Fake Taxi, Mas. Iya sih. Iya kan, bagus. Nah, soal perannya, Mbak. Otomatis kan Mbak ketemu aktris atau lawan mainnya adalah orang asing, orang lain. Pasti. Apa rata-rata Mbak benar-benar karena menikmati atau tetap ada 90% acting? Yang mana nih? Yang konten? Yes. Sejauh ini yang konten kemarin-kemarin kan? So far menikmati. Oke, berarti memang suka beneran sama kerjaannya. Iya. Karena apa ya? Kalau kita nggak menyukai suatu pekerjaan, gimana kita bisa melanjutkan kerjaan tersebut? Daripada depresi ngelakuinnya karena aku happy,
Nah, yang membuat ilfil apa? Kaget. Dari udah berapa kali nih dari tadi nih? Kenapa lu ketawa? SP. Itu tadi dia keluar. Udah berapa? Nah, tadi pertanyaannya apa tadi? Udah berapa kali? Bukan ya? Bukan, apa tadi? Tahu. Dari yang sudah dijalanin, berapa kali yang lu gak suka? Enggak, yang buat ilfil. Ya, ilfil. Dalam pekerjaan itu, maksudnya, aduh gua gak nafsu banget nih sama nih orang, bau lah, apa, ada gak kayak gitu? Hah? Enggak sih. Berarti memang profesional aja Karena ya? gini, Siska bukan open BO. Iya, Biasanya gini, disclaimer. Karena kan orang tuh mikirnya gini, Siska open BO terus kayak dapat customer, terus nanti customernya yang bawa apa segala macam. Enggak, no, big no. Oke. Dia gak Siska bukan jualan. gitu. Dia gak jualan. Justru Siska yang menyeleksi. Ya. Oh, jadi sebelumnya tuh. Bahkan, kalau bisa Siska yang bayar cowoknya. Ya. Oh ya? Yes. Tapi, sis, kamu tipikal Asal! Kebetulan lagi cari tambahan. Mau punya lagi? Nah, Balik lagi. itu tadi. Iya. Sebenarnya ada fenomena di Jepang juga, Ateng, Jamet mungkin. Beberapa kali gue nemu konten di TikTok modelan kayak orang nemu kayak Meguri gitu-gitu, ketemu artis JAV lah di jalan gitu, terus dia nyoba nawar atau ngajak dan ditolak. Iya, digampar langsung. Memang kayak kalau lu emang suka sama gua ya tonton aja konten gua, bukan berarti lu bisa pakai gua gitu. Karena prostitute sama talent JAV itu dua hal berbeda. Oke. Paham. Tadi ngomong katanya lu bayar cowok kan? Yes. Nah, yang gue penasaran itu cowoknya, maksudnya cowok biasa? Bukan, maksudnya cowok biasa atau cowok yang emang aktor? Gimana ya? Jualan. Emang iya. Oke. Gitu. Gigolo gitu ya. Kalau dulu sih Siska kenapa nyari cowok dan harus willing to pay him gitu, karena buat objek Siska untuk BDSM practicing. Untuk Siska humiliate, untuk Siska mostly kebanyakan memang mereka jualan. Oh, mereka jualan. Mereka gigolo. Emang mereka sebenarnya gigolo, tapi aku nyari yang bisa BDSM praktis. Jadi yang concern untuk BDSM yang itu gitu. Banyak orang berpikir jadi gigolo enak karena padahal ketemunya mungkin berbeda gitu. Ketemunya ternyata tante yang BDSM gitu. Suka netesin lilin. Nah, lilinnya lilin kuil tuh yang gede banget. Yang merah. Mas. Berarti lu kalau itu jadi yang dominate. Oh, dominate ya. Dominatrix. Lu nyari yang submissive. Cowoknya itu. Ya. Acting dan no acting juga sama. Enggak acting dong. Oh, ini acting nih. No acting. Jadi yang dicari itu biasanya Pisces, Virgo. Enggak. Kamu apa? Enggak, udah terlalu gue susah ngejelasin gitu. Kalau yang jelasin dah. Gue susah ngejelasinnya kalau itu. Iya. Tapi gue lebih penasaran kalau Ateng nanya mulu sini. Kenapa? Langsung dalam ya? Enggak. Karena kan lu introvert. Oh iya. Jadi ada ya langsung ya gitu. Ada. Dan itu Teng, matanya di sini, Teng. Iya benar. Dari tadi kelihatannya clip on terus. Clip on terus. Dan itu spesifik dia submissive itu. Iya. Gue masih Tanya lagi apa? tapi aku masih ini hal karena kan laki-laki tuh udah pasti dekat dengan soal-soal kayak gitu, Mbak. Iya pasti, karena kan pornografi sebenarnya dicari bukan disediakan. Yes. Dekat tapi kulit-kulitnya doang, men. Betul. Nah, hari ini ya kita tahu dengan kita bedah behind the scene-nya. Setuju. Karena ya kayak aku pun sampai hari ini masih mengidolakan Asia Carrera, Lisa Ann, Angela White. Dan lu tahu nggak? Angela White. The best, bro. Old school ya? Sasa Grey doang gue taunya. Sasa Grey. Udah ini kan. Udah. Nah, gue nggak begitu doyan Sasa Grey. Angela White MILF banget. Iya, itu kan dekat dengan kaum laki-laki. Karena Jamet tuh Jadi mau ikutan. Sini ya tuh. Jamet tuh fetishnya adalah bokep menopause. Pengalaman terpahit, Mbak, selain dulu ada kasus terakhir, ada apa? Pas waktu mungkin ketemu orang freak atau apa itu pasti pernah. Pengalaman terakhir. Pasti pernah. Yang lebih aku menganggap, aku sebetulnya nggak menganggap Mbak Siska freak ya, tapi aku menganggap Mbak Siska mendalami sekali. Ada nggak yang Mbak Siska dapat pengalaman kayak gitu yang lebih lagi? Sebenarnya mungkin nggak lebih ya. Mungkin aku mengingat ini karena ini pertama kalinya foto nude aku kelik atau kesebar. Itu karena kebodohan aku sendiri.
Karena waktu itu aku tergila-gila menjadi pornstar. Terus ada yang reach out aku menawarkan agensi dewasa gitu. Majalah dewasa. Ya, wajar lah ya, apalagi waktu itu usia aku baru 17 tahun. Masih ranum-ranumnya. Jadi kayak disuruh foto ini dong, nude, hadap kanan, hadap kiri, hadap depan, hadap belakang gitu. Jadi aku nurut aja. Dan pada akhirnya memang dia nipu, jadi itulah pertama kali. Ujungnya dipakai untuk meres atau disebar aja? Enggak. Akhirnya dia ngilang, udah dapet foto nude aku ngilang, tapi nggak lama kemudian aku lihat foto nude aku tersebar. Dijual. Jadi aku mikir kayak, ya udah tersebar, ya udah deh, daripada orang lain nyebar, mending aku sendiri yang nyebar dapat duit. Daripada orang lain yang nyebarin, mending aku sendiri yang nyebarin. Aku foto-foto sendiri nude, foto-foto bikin video nude. Itu pas umur 17. Wah, lagi ranum-ranum. Contohnya kayak apa sih? Jadi aku boleh pamit dulu. Pak, Mas Atta dari tadi gini mulu nih posisinya nih. Kenapa sih lo posisinya gitu? Woi. Beneran gue pipis. Wah, ngocok nih. Tadi Mas ada jeda sejenak karena Mas Alek ngocok ke belakang. Tapi tadi kita ada pembicaraan setelah di belakang layar lah ya. Setuju. Soal kategori BDSM. Karena kalau anggapan orang awam nih Mbak Siska, kalau BDSM itu hanya unsur No. Boleh dijelaskan nggak BDSM sendiri itu sebetulnya gimana sih Mbak? Mungkin disclaimer dulu. Mungkin banyak banget yang BDSM practicing di luar sana yang udah lebih lama dari Siska sendiri ya kan. Kalau menurut Siska sendiri sih kayak BDSM tuh ya berdasarkan BDSM itu kan bondage, sadomasokis, terus sadomasokis terus disiplin gitu kan. Sebenarnya BDSM tuh malah lebih berat, maksudnya lebih concern daripada yang raw sex atau seks biasa lah. Gitu kan. BDSM sendiri tuh kita harus mengetahui di mana titik-titik kelemahan bukan lawan apa ya namanya, partner ya. Si partner, terus kita harus mengetahui sakit tapi tidak fatal. Betul, sakit tidak menyiksa, tidak menyiksa dan tidak luka. Gitu kita harus belajar di mana titik-titiknya. Kemudian kita harus concern untuk limitnya seorang partner, dia mampu dan dia sanggupnya di mana, sakitnya seberapa. Itu makanya kenapa di dalam BDSM sendiri itu ada yang namanya safe word. Dan namanya safe word. Passwordnya, jadi ada password. Kalau udah nggak kuat, jari-jari. Jangan coba di sana. Karena problemnya ada langsung gini. Langsung lah. Enggak jadi. Taruh. Tapi contoh safe word yang pertama itu apa? Iya macam-macam. Enggak, gue nggak tahu. Sebenarnya average safe word adalah kayak red, apple, terus pie, terus green. Itu disebutkan saat sudah kuat. Kita udah ngerasa kesakitan nih, udah dicambuk 100 kali ya kan. Lo mau udahan. Udah kayak rajang gitu kan, dicambuk 100 kali kayak apel gitu, udah stop. Langsung dikasih after care-nya. Karena yang jadi masalah adalah misal nih orang mengonsumsi adult movie yang genre-nya BDSM. Terus tiba-tiba nyari partner yang nggak ngerti sama sekali soal BDSM, tanpa konsen dia mencoba langsung melakukan itu gitu. Fatal. Nah itu bisa fatal. Mati orangnya. Either selain menciderai ya mungkin bisa kaget juga, tahu-tahu kayak baru mulai di berarti harus belajar. Iya, ada input ya. Kenapa man? Anjing banget. Tapi sorry ya Mas, aku potong. Tapi itu yang kemarin akhirnya ada berita di salah satu kota di mana ditemukan meninggal sampai tewas kan? Iya, karena konsennya berbeda. Jadi nggak diomongin tentang safe word-nya apa. Setuju. Terus maunya diapain, batasnya seberapa. Iya, limitnya nggak tahu. Sedangkan misal ya salah satu dari pelakunya itu semakin merasa on fire saat partnernya semakin kesakitan gitu. Semakin hormon. Berarti secara tidak langsung harus belajar anatomi, bener nggak? Oh iya betul. Iya. Di salah ini satu ilmu men. Iya, di salah satu workshop yang Siska ikutin sebagai dominatrix harus mempelajari anatomi di mana titik-titik yang boleh dicambuk atau boleh dispank, di mana yang tidak boleh. Yang boleh di mana? Banyak, coba ngadep sana. Ngadep sana coba. Coba.
Jangan nggak masuk di sini. Blocking, blocking. Gini, kamu madep sana. Oke, di sebelah sini boleh. Oke. Pantat bagian atas, pokoknya sekitar pantat bulat ini boleh. Diapain? Di sini boleh nih. Speng boleh. Oke. Terus habis itu di punggung-punggung ini kan boleh semua, kecuali di sini. Di sini nggak boleh. Nggak boleh, karena ini bakal sakit banget dan bakal ngajar liver. Terus ini kayak ada ginjal gitu-gitu kan. Berarti harus tahu kitanya. Oh, berarti kayak orang tinju kan sama. Kalau orang belajar bela diri, Iya. kan nggak boleh ada titik-titik lemah yang kita nggak boleh. Udah. Sorry. Yang kepala tuh nggak boleh ya? Kepala nggak boleh. Kalau mungkin slap doang, ini ditampar doang oke lah. Kalau gitu, cekek boleh, tapi harus ada durasinya juga. harus durasi, seberapa terus kuat sama juga. titik-titiknya di sini kan harus tahu. Nah itu harus dipelajarin. Dan itu boleh apa enggak sama partner lo? Gitu. Ya harus konsensual, balik lagi suka nggak gitu loh. Terus dia mau nggak satu, yang penting mau dulu nggak. Jadi Karena semuanya konsen. sebenarnya udah janjian gitu, Matt. Lah tapi kalau ketemu orang-orang yang sick freak gitu, maksudnya freak banget nih orang udah nggak bisa, pokoknya orang psikopat dan lain-lain. Ya jangan dilanjutin. Ya jangan dilanjutin. Masa misal kamu ketemu Jeffrey Dahmer gitu. Terus kamu masih mau? Lu mau ngomong skateboard atau apapun ya bodo amat. Kakimu dipotong. Kiri kamu dipotong. Gak ada skateboard. Ted Bundy gitu. Ted Bundy gitu kan. Iya. Kamu tak suspek loh mas Jangan sampai lupa bahwa BDSM itu tetap sebuah ritual, bukan hal yang akan dilakukan karena kepuasan satu sisi doang. Satu pihak ya, harus Harus konsensual. dua-duanya menikmati gitu. Setuju. Satunya menikmati kesakitan, satunya menikmati menyakiti. Iya, Itu iya, yang harus dipercaya dua-duanya. Paham. Gitu. BDSM itu apa sih? Kayak genre gitu nggak sih? genre kategori. Kalau lebih ke king ya. Kalau genre itu kan akhirnya ke video porn yang disediakan gitu kan. Akhirnya genrenya BDSM. Sebenarnya dalam sex life sendiri tuh namanya king. Ya. Selain Nah, itu ada apa lagi? ini teman-teman, untuk yang tidak munafik, sebenarnya sisi hidup itu selucu itu. Iya, Mungkin iya. ya. Contoh ya, di kantor, atau di tempat kerja, atau di ruang pergaulan, lu suka dibully sama teman-teman. Pada akhirnya, lu butuh tempat di mana lu bisa menjadi dominan. Yes. Yaitu pulang sama pasangan. Yes. Ya. Gue pengen jadi cowok yang dominan sama lu jadi setuju. budak gua. Tapi bukan berarti KDRT. Beda KDRT Iya. sama BDSM. Dia cuma pengen mengeluarkan egonya karena laki itu tetap butuh ego. Iya. Ya. Ya wanita juga butuh Paham. butuh ego dan dia harus mengeluarkan sisi itu sehingga apa? Dia merasa puas, dia merasa bahwa Punya hidupnya power. punya power dan akhirnya bisa balance. Yes. Di kerjaan di luar gue begini tapi di rumah gue bisa begini. Dominate, yes. Dan itu Setuju. bikin gue nggak gila. Setuju. Itu aja. Setuju sama Mas Alit. Yang suka main BDSM tuh banyak cewek, cowok sih? Enggak Yang memang tentu ya. Enggak sih. Ikul karena selama ini sih Siska juga ngelihatnya ada yang Cewek yang dominatrix masternya, ada. iya, Iya, dominatrix iya. saja. Terus aku lanjutin dari statementnya Mas Ali juga aku setuju banget. Sama kebalikannya. Kebanyakan justru orang yang suka, cowok-cowok yang suka didominate itu malah di luar itu memiliki power, memiliki kuasa yang dimana orang lain ketika di tempat kerja atau di kantor dia tuh orang pada tunduk, obey sama dia, tapi dia kayak ngerasa kok gak ada yang berani ngelawan gue gitu. Akhirnya dia datang ke seorang dominatrix di mana powernya diambil, dilepas semua jubah kebesarannya, di dalam ruangan itu dia tunduk sama salah satu perempuan dan mau disakitin. Iya. Nah, mostly karena tiap hari dia udah dijilat, akhirnya jilatan cewek pun nggak bisa bikin dia horny. Yes. Yang bisa bikin dia horny adalah Wah, kompleks ya. Iya, Kompleks ya. Hidup ini kompleks ya. Ternyata seks nggak Nggak semudah segampang itu. Nggak makanya. cuma sange ngecerit dengan gitu ya. Mbak, sebelumnya mau kita merokok ya. It's okay. Aku juga. Nah, tadi ada satu kutipan yang tak ambil dari Mbak Siska, menarik banget Mas. apa tuh? Jadi tadi pas kita lagi break, Mbak Siska bilang, ini kalau yang bicara soal ini adalah apa tadi Pak? Seksolog. Seksolog. Mungkin edukasi. Tapi yang bicara ini soal yang bicara ini Mbak Siska, jatuhnya seksim. jadi seksim. Jadi Tapi menurutku tadi buktinya aja sampai teman-teman yang ada di belakang, bahkan istriku saja bilang, kamu keren Mbak. Artinya apa? Berarti kan ini ada edukasi yang kita ambil dari sini Mas. Benar dong. Kalau udah ketemu Siska personal, itu Betul. kamu tidak akan objectify. Betul. Kamu tidak akan melihat Siska sebagai, oh ini suka bikin konten itu ya, gue sange enggak. Itulah kenapa selama gue kenal dia, gue nggak pernah Mas Lid, ngapa-ngapain sama dia. aku dengar tadi berita Mbak Siska, sorry Mbak ya, masturbate yang terakhir kasus yang terakhir yang di mana jembatan penyeberangan ya. Bandara. Itu ada kali. Iya, gue ya. Yang penyeberangan itu menurut gua
beyond ini orang. BYD dong. Iya, BYD. Build your dream. Mungkin sebenarnya bedanya adalah kalau Siska didokumentasiin. Iya. Tapi banyak juga banyak yang lebih orang gila dari juga. itu yang nggak didokumentasiin kok. Iya, iya. Ya elah, siapa sih yang dulu nggak pernah coli di warnet? Ya. Aku iya. Aku enggak. Aku iya. Lu parah lu. Gua udah jajakin adik gua dulu. Aku nggak pernah. Iya, lu pernah coli di warnet? Iya, pernah. Kalau Ateng wajar nggak pernah. Iya. Dia udah punya internet. Wah, keren. Kamu kaya sekali Mas ya. Iya, cuma nggak didokumentasikan, nggak kesebar. Iya, iya. Pada akhirnya kita orang-orang kayak Siska itu menunjukkan bahwa semua orang punya sisi liar. Paham. Bedanya mana yang berani Terekspos, tunjukin dan tidak. ya, terekspos. Ya akhirnya itu disebut sebagai mengikuti hukum etika dan Yes. sosial atau tidak. Udah itu aja. Betul, Yes, betul, yes. betul. Apalagi In kalau the tahu end, in the core we are the same shit. Udah. Yes. Nice. Kalau lu tahu bisa kayak gitu-gituan, rumah tangga lu bisa harmonis lu. Iya. Betul, betul, setuju. Ini setuju. contoh, 14 tahun menikah, 13 tahun menikah, bisa harmonis karena apa? Satunya kinky, satunya dominatrix. Jadi di bengkel Ateng itu bisa, lu tolol, lu langsung jelek. Ih, Tapi pas nyampe begitu rumah. di kamar, Eva-nya bilang, lu tolol, cecet, lu belok. Ya, gitu. Tapi setelah ini aku langsung pengen bersetubuh dalam toren, Mas. Apa? Dalam toren. Dalam toren pingwi, toren air. Itu fetish lu? Iya, gua kayak jelas sumpah. Ros, nanti kita langsung dalam toren. Di dalam tempat sempit. Dalam sempit. Ya, itu ada juga ya. Aja. Ada. Aku juga gitu. Iya, atau yang kapsul hotel Bisa gitu nggak sih loh. kita ngewe dalam koper gitu? Aduh. Tapi itu benar, setuju sama yang Mas Alid bilang tuh, bahwasanya kadang orang tuh juga cerai itu bukan karena orang ketiga, bukan karena finansial, tapi karena sex life yang berantakan. Ya. Ya, Ya. jadi salah satu fetish yang tidak terpenuhi pasangannya, akhirnya dia mencari Betul. orang lain. Karena jadi cheating. Gua sering denger nih curhatan dari temen-temen gue Iya. modelnya. Ada yang modelannya bini gua gak bisa ngerti bro. Iya. Itu kan dangkal. Oh. Tapi ada juga yang modelan bini ngomong laki gua aneh banget. Kenapa? Iya. Pulang tahu-tahu bawain gua kostum anak SMA. Ya, Ya jangan bilang itu aneh. Itu cara dia mencoba berkomunikasi ke kamu. ya, Dan kalau dia berani ngomongin itu ke kamu, artinya dia cuma percaya sama kamu. that's good. Alright, Iya, benar-benar. Gimana? Tadi dia ngapain deh? Lu ngapain? Enggak, ini nyoblos. Nyoblos. Kalau dia udah mencoba percaya sama kamu, jangan turn down, jangan dibelokin. Kalau pada akhirnya nanti dia aneh-aneh di luar sana, ya kesalahannya siapa? Iya, iya. Gua nggak percaya bahwa selingkuh itu bisa terjadi cuma karena ada satu pihak yang brengsek. Setuju. Selingkuh bisa terjadi karena komunikasi yang gagal. Komunikasi Nah. seksual. Komunikasi Ya, seksual. either seksual atau daily, whatever. Ya. Mbak Sis, Ya, ada nggak rencana kamu menjadi kayak konsultan soal seks? oke. Karena menurutku kamu udah, ya aku nggak tahu ya, aku belum tahu dalam, tapi Iya. dengan kita ngobrol tadi, menurutku kamu sudah cukup ilmunya. Jujur Iya. sebenarnya gue tuh mau ngusulin itu ke Siska Oke. untuk nanti jadi daily kontennya dia. Karena kalau di soal medis itu udah ada dokter Boyko. Iya. Keren. Tapi secara casual tetap butuh dong. Jadi kemarin tuh kenapa Siska juga sempet kuliah di psikologi? Ya. Itu sebenarnya tujuannya ke seksolog. Sebenarnya, dan ternyata Siska baru tahu di Oh berarti kamu anaknya Sigmund Freud. jadul nggak sih? Stand up comedian. Nah, makanya kenapa Siska pengen jadi seksolog pada saat itu, terus ngambil psikologi, Ya. terus pengennya lanjut ke ya seksolognya. Gitu. Masih bisa nggak kalau sekarang di Mungkin kalau usaha? mengulang bisa, tapi mungkin menurut Siska udah cukup ya, kemarin semester 5 terus akhirnya Siska resign gitu. Jadi ya udah. Tapi aku setuju sama Mas Arif, Mbak. Kamu bikin yang tadi soal konten edukasi untuk itu menarik banget sih. Iya, ya. Karena Menarik- di Indonesia menarik hal banget. kayak gitu masih dibilang tabu. Iya. Tapi karena ketabuan itu pada akhirnya banyak kesalahan yang terjadi gitu. Iya, benar. Iya, iya. Terjerumus ya. Underage marriage. Underage, Iya. ya, ya, ya. Karena mungkin selama ini seks hanya dianggap sesuatu yang jorok ya, Mas ya. Jorok. Itulah. Karena kita sering menghindari sesuatu karena dibilang jorok, pada akhirnya banyak orang melakukan hal jorok itu. Karena dengan cara yang salah. Salah, karena dia juga mau cari taunya ke siapa, kemana? Iya. Karena dari apa ya? Dari sekolah dia nggak dapet, Iya, dari iya. keluarga dia bilang tabu. Ya, Iya, iya. betul. Pada akhirnya misal amit-amit dia nonton JAV, Ya, terus yang modelnya Green Pie. ya, ya. Ya udah, dia lakuin hal yang sama. Lah kok tahu penting? Ya. Oke. Tanpa antisipasi atau tanpa pencegahan, Ya, atau ya. mungkin Masih mending kalau yang dia tonton Bukake. Apa? Oh anjing. Jadul banget anjing, jadul. Aku pernah itu. salah. Mbak Siska, Yes. fenomena suka
seperti apa? Oke, aku pernah dibayar sekian puluh juta untuk orang yang suka. Minta di Ada di depan gua orangnya ternyata. Dan kamu lakukan. Apa sih? Gua nggak tahu. Oke. Kalau di BDSM alat orang Serius, Mbak? Serius? Serius. Oh my God. He's willing to pay me a lot of million rupiah. Kamu melakukan itu? Ya. Ya, ngapain enggak? Kan main. Aduh, ada di depan gua orangnya. Istrinya Jamet kan pernah di Iya. Jamet pernah di toilet. Serius, Kak? Ya, ini cerita yang nggak banyak orang tahu. Jadi suatu sore Jamet lagi duduk, tahu-tahu istrinya datang, lewat depannya, kentut di mukanya Jamet. Oke. Terus Jamet menyimpan dendam atas itu. Sampai akhirnya paginya mereka mau berangkat kerja, mereka mandi. Jamet berpikir, kemarin sore aku dikentutin. Aku ingin balas Istrinya lagi mandi, gosok-gosok badan, tahu-tahu Jamet mau kentut. Ternyata ampasnya itu keluar. Nembak sampai paha. Di sini. Dia gini, Jamet bangsat. anjing. Iya sih, itu namanya. Ya, tapi ternyata ada itu pernah ya Mbak ya? Pernah, dan itu udah limit aku. Ya, Limit. Iya, itu udah limit aku. ya nggak bisa lebih Iya, lebih lagi dari. Karena waktu itu kan kita zaman itu kan aku SMA ya, mungkin tahun 2008, 2007 lagi. Tapi pada akhirnya, maaf ya, untuk orang yang tidak bisa menikmati ya udah akan jijik aja. Iya. Tapi untuk yang bisa menikmati, yang mereka akan menikmati. Yang artinya apa? Ya itu bakat aja. Nggak Iya. bisa dibilang kayak Saya tahu. gara-gara website itu semua orang jadi begitu, enggak. Saya tahu Mas. Tapi itu ada yang bisa menikmati itu ya. Ya pasti ada. Ya dia willing to pay, kenapa nggak dinikmati? Dia akan dibayar Bukan enggak, maksud gua gini. Oke, yang melakukan gua enggak gugat. Iya. Yang nonton ada yang nikmatin. Oh enggak dong, enggak buat di-share sih kalau itu aku. bukan guys. Kan trafficnya gede. Ya Iya, mungkin pasti. ada. Berarti yang menikmati ada juga. Ada lah. Mas, sorry aku potong ya. Iya. Porn video atau blue movie itu Iya, diciptakan karena memang ada penikmatnya, dan Iya. fetish king itu terbagi terpecah-pecah karena memang ada Betul. pasarnya. Pasar sudah diciptakan. benar. Yes, Iya, ada iya. marketnya sendiri. Pasar bisa diciptakan karena sebenarnya pasarnya sendiri udah ada. Udah ada. Kalau yang Jadi ada enggak. permasalahan hidup itu bukan cuma soal bokek, tapi soal ini juga ada anjir. Iya. Seru kan? Seru. Sex life. Iya. Dari pengalaman yang ekstrim tadi yang pernah kamu alami, Mbak. Kamu masih bisa menikmati nggak seks yang biasa, bukan biasa, tapi seks yang normal? Masih lah. Tetap masih bisa kan? Masih. Oke, artinya ya bercumbu-cumbu di sebuah klub. Iya, masih ya, terus, biasanya geragas. Gua antar ke hotel, tidur kasur, gua tinggal pulang. Besoknya dia ngomel-ngomel, kenapa kamu tinggalin aku sendiri di hotel ini? Anjing gue nggak dipakai loh. Aku ngerasa egoku ternodai, tergores. Seorang Siska nggak dipakai, nggak dipakai. Anjing masalah ini. Nah, Mbak Siska, keluarga ingin punya Anak. Nah, gimana sih? suami, anak pengen Oh, punya. pengen punya suami, pengen punya anak. Keinginan Sampai itu hari ada. ini? Keinginan Oke. itu ada. Berkeluarga. Apakah Anda ingin berkeluarga? Iya. Tolong. Orang jenius gitu, Mas. Orang jenius begitu kalau nanya. Iya. Apakah suatu saat Anda ingin Iya, berkeluarga? Kalau keinginan pasti ada. Iya. Pengen punya anak, pengen punya suami pasti ada. Tapi Oke. bukan suatu prioritas. Jadi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, dengan Aku sih menikmati gitu. hasil dari menikmati kondisi saat ini pun aman-aman aja gitu. Aman aja. Ya. Karena orang-orang kayak dia nih nyari suami juga nggak bisa, biasa aja anjir. Iya. Iya, harus balance dan harus bisa Betul. ngimbangin seks Dan life aku. sama harus bisa ngerti Iya. kingnya kayak apa. Kayaknya harus sama Jason Kruger, Mas. Harus nikahnya sama Jason Kruger kayaknya. Kalau nggak Henry Scissorhands. Ini belum cukuran nih. Habis itu Dengan mukanya yang gitu. Iya. Gila. Nah, itu tadi soal Siska dan sex life-nya. Iya. Kenapa kita undang dia hari ini? Karena dia itu punya pengalaman road trip yang seru. Betul. Oh iya. Yes. Wow, sebulan loh. Jadi gini, itu teman-teman semua, Mbak Siska di luar dengan hobinya yang tadi, Mbak Siska juga punya hobi lain, yaitu traveling. Yes, road trip. Traveling dan itu pakai mobil loh, Met. Yes. Trip. Dan terakhir kemana Mbak Siska paling? Ke
ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Flores dari ujung timur. Larantuka sampai ke Labuan Bajo. Jadi terakhir aku sama Mas Khalid video call Mbak Siska, ngobrol-ngobrol. Mbak Siska di mana? Aku lagi di NTB. NTT gitu. Lagi di NTT. Wah, ngapain lagi traveling? Iya, lagi road trip. Coba Mbak, apa sih yang menarik dari traveling? Naik mobil lagi. Kalau Iya, dan aku nyetir sendiri loh. Nah, maksudku gini, untuk Mbak Siska, sorry Mbak Yang, Mbak Siska perempuan, biasanya udah naik pesawat aja deh, biar gampang. Mbak Siska mau nyetir sendiri, mau ngalamin scary-scary-nya di jalan, itu NTT loh Mbak. Iya bener-bener. Itu kan ngelewatin. Itu kan ya cuma 2 jam kayak di pesawat gitu. Kalau Mbak Siska dari tempatnya Mbak Siska itu kan masih kemana, mau main jarak-jarak 300 kilo, 500 kilo masih ya udahlah. Iya. Tapi NTT ini hampir berapa ribu kilo. Oke. Kenapa Mbak Siska akhirnya kok? Oke, aku jawab Mas. Jadi pertama sebenarnya aku suka nyetir orangnya. Oke. Satu itu, basicnya aku suka nyetir, gak suka disetirin dari dulu. Kok 12.000 ya? 1.200, 12.000 sini London. Koreksi banget. 1.200 kilo. Siap. Terus kedua, road trip ke Nusa Tenggara Timur, ke Labuan Bajo itu adalah impian aku masa kecil. Oke. Aku pengen lihat langsung sekolah-sekolah di Sumba, anak-anak di Sumba, apa segala macam gitu. Terus kebetulan juga ada momentum merayakan Semana Santa di Larantuka. Jadi itu kegiatan beragama umat Katolik di mana seminggu sebelum Paskah itu adalah 1 minggu suci untuk umat Katolik merayakan Semana Santa, dan itu seluruh dunia. Rabu-Abu sampai Jumat Paskah sampai hari Minggu after Paskah lah, Prapaskah itu. Ada jalan salib juga. Jalan salibnya, apa segala macam itu ada di Larantuka. Jadi pada saat itu aku memang meniatkan diri dan tim untuk kayak yaudah yuk road trip, dan di streaming juga, di streaming di YouTube. Dan aku nyetirin tim-tim aku dari tempatku di kotaku, dia let's say dari ke Larantuka, naik kapal 2 jam. Terus kemudian aku nyetir lintas Flores yang berliku-liku. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Tapi aku nyetir sendiri, bener-bener aku sendiri. Kamu jalan sendiri? Enggak, ada 2. Aku sama temanku. Terus sisanya tim aku kan. Sampai akhirnya Larantuka. Terus kenapa aku suka? Karena gimana ya? Setelah kita traveling atau setelah kita road trip itu akan menemukan hal yang berbeda banget. Betul. Either itu dari pola pikir. Betul. Either itu dari experience, terus ketemu orang-orang yang memang ternyata orang baru dan apa ya, nambah insight aja sih buat aku pribadi. Dan sebuah tempat itu saat kita datang langsung itu akan mengubah persepsi kita, karena selama ini persepsi kita dibangun oleh media. Setuju. Karena gue alami sendiri waktu itu ke Atambua gitu. Iya. Di saat Indonesia lagi terpecah belah waktu itu gara-gara pilkada atau pilpres, gue lupa lah. Gue tuh malam di saat teman-teman pada tidur di hotel, gue malam sengaja keluar cari orang-orang yang nongkrong terus minum dan sebagainya di daerah Atambua. Gue langsung bluntly tanya, kakak kenapa di sini ada gereja sebelahan sama masjid? Dan mereka malah ketawa, haha, emang apa yang salah? Karena kita tahu waktu musim pilkada atau pilpres itu isu agama itu sangat kencang gitu. Tapi buat mereka itu tidak masalah. Bahkan mereka ngasih tahu bahwa orang-orang di sini sudah tidak peduli dengan apa yang berbeda agamanya. Tapi kita menghormati. Misal kalau ada yang menikah, terus mau nyembelih kerbau atau sapi atau kambing atau ayam, yang nyembelih harus Islam. Iya, benar. Agar itu jadi halal untuk orang Islam. Setuju. Orang Kristen bisa makan. Tapi aku dulu sempat nanya tuh Mas sama beberapa kakak-kakak di sana. Kita mah kalau di itu mungkin di Sunda ya kalau kita mah ya. Iya, kita mah. kita teh. Enggak, maksudnya kalau waktu itu kan aku juga sempat punya pengalaman yang boxku hilang akhirnya tetap dibalikin kan. Nah, ini pengalaman seru nih. Iya. Jadi dia lagi road trip, tahu-tahu roof box hilang. Atas mobil hilang. Iya, dan dia barunya. Iya, dia masih hilang. Celana dalam di atas mobilnya. Ya nggak mungkin lah, men. Dan dia baru sadar setelah sampai hotel, kan anjir, lucu banget itu. Iya, itu di tengah pegunungan Flores. Jadi kayak aku nggak sadar, tapi emang ada yang Bajawa berarti. Setelah Bajawa. Ende. Iya, pokoknya daerah Ende lah, pegunungan Ende situlah Flores, karena malam masih itu waktu itu. Terus udah di reminder sama orang, Kak pelan-pelan, dan aku kecepatan 40 km/jam. Terus habis itu kayak brodrak. Aku pikir ada kabel yang turun ke mobil. Terus habis itu kayak tim gue, udah Kak lanjut aja. Karena aku udah kayak skeptis dulu kayak, orang timur sorry banget. Pada saat itu kayak udah di remind, jangan sampai berhenti. Kalau misalnya ada orang yang nyetop kamu, lanjut aja. Jadi akhirnya aku jalan aja tuh, ya kan. Terus habis itu
Nyampe hotel udah nyampe nyampe ini. Kok Kopeng sih apa sih? Aimere, abis Aimere itu mana ya, Mas? Kalau Kopeng Magelang. Rungkat apa? Rung. Oh, Rungket. Ada apa sih namanya? Aku lupa, Mas. Ya itulah, pokoknya itulah. Ruteng. Abis Aimere kan? Yes. Abis Aimere nyampe Ruteng aku check-in hotel terus kayak paginya ternyata tim aku pas aku tidur tuh tim aku lagi balik lagi nyari si Roofbox itu dan nggak ketemu. Itu 6 jam perjalanan. Berarti jatuh. Nggak jatuh, ternyata nyangkut. Wah. Makanya nggak ketemu. Di kabel PLN, Mas. Di atas nyangkutnya. Makanya tim aku nggak ketemu selama 6 jam pencarian itu. Mereka nggak dapet Roofbox di bawah karena mereka nyarinya di bawah, nggak taunya nyangkut di PLN. Harta kekayaanmu ada di situ. Di situ semua. Kayak misalnya tripod, terus lampu-lampu begini. Kalau apa? Terus kamera 360 aku taruh di situ yang belum aku unboxing, ya kan? Dildo. Dildo sama kostum stainless. BDSM ya. Dildo stainless. Doldi kangen band. Doldi kayaknya. Terus akhirnya ya udahlah aku mencoba untuk pasrah dan ikhlas ya kan. Ya udahlah nggak bisa balik nggak apa-apa, yang penting masih ada kamera dan handphone lah. Masalahnya kalau mau ngonten gitu kan. Iya. Seiring berjalannya waktu kita udah ngonten di Larantuka, udah balik lagi ke Ende, ke Kalimutu apa segala macam. Pas aku perjalanan mau ke Labuan Bajo, ada yang ngontek 1 minggu kemudian. Karena dia publish di sosial media juga. Ya. Tolong yang menemukan itu. Iya, siapapun yang menemukan minta Walaupun itu tolong. sebenarnya kemungkinan kecil ya, karena di sana pengguna sosial media gak segede di Jawa. Iya. Tapi ternyata di search di ini Mas, di driver truk. Cool. Keren loh, kakak-kakak di sana. Beneran. Iya, sesolid itu loh. Kalau melihat, maaf saudara-saudara kita dari timur dan mereka di Jawa itu tampaknya keras sekali. Iya, tapi Mereka hatinya itu sangat tough gitu. Tapi baik. kalau kita ke kampung mereka, wah, sumpah, gila. mereka lebih tulus Hero banget dibandingkan sih dia, orang-orang Kayak Jawa. gua kan? Kayak gua dong. Dia kan sama, timur juga. Kakak dari Makassar. Makassar. Tapi kasar dia. Tapi aku ada darah Bugis. Oh, ada Bugis. Iya. Kan namanya Siska Andi Akbar dia. Mbak Eva, siap-siap ada 2. Masa ya dia? Iya. Kayak gitu. Dan ini seminggu kemudian ada yang ngontek, Kak ini kemarin aku panggil orang PLN-nya dan aku bayar orang PLN-nya buat minta tolong ngambilin Roofbox. Bener nggak ini punya kakak? Terus aku minta tolong untuk di videoin. Oh iya ternyata bener dan isinya masih lengkap, cuma Roofbox-nya aja kondisinya pecah. Jadi ya udah. Sejujur itu mereka. Yes, dan mereka ngirimin ke Bajo. Dan tidak minta kayak, tambahin dong uang persennya. Iya, no, enggak. Gua selama di Sumba seminggu itu kamera action camera di motor, gua nggak peduli, gua tinggal. Aman. Nggak ada tukang parkir, aman. Balik masih aman. Nggak ada pungli ya, Teng ya? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Nah, next trip kemana, Mbak? Next trip aku mau ke Raja Ampat. Karena sekalian kan aku mau diving kan. Aku kemarin Dia suka free dive, suka. iya diving juga scuba diving. Kemarin di Labuan Bajo itu aku ngambil sertifikasi. Kalau perlu Mas waktu scuba, kalau perlu kameramen aku mau nggak dari bawah? Iya. Dan kenapa aku ngambil scuba diving? Karena ada kayak ritual atau tradisi di mana kalau kita udah lock 100 dive site, 100 jam. 100 site. 100 site dive itu kita bisa naked diving gitu. Nanti ya. Lisensinya. Enggak, tapi pinter Mbak Siska pinter banget. Kenapa? Lah yang bilang dia bodoh sih. Dari tadi semuanya ada kulit. Jadi sesuatu yang itu tuh semuanya ada ilmunya. Oh ya tentu. Karena aku tidak melakukan sesuatu asal aja. Reckless. Main motor nggak ada niatnya main motor. Abis dari sini kayaknya. Mas Ateng, siapkan motornya Mas Tapi Ateng. aku dari dulu pengen punya custom motor loh Mas. Mas Ateng, siapkan Mas Ateng. Langsung masuk Mas Ateng. Gua udah ada konsepnya motornya. Cafe racer, tangki, ada cowakan 2. Belahan tengah. Tapi aku dulu tertarik banget sama motor custom yang hitam-hitam gitu loh Mas. Apa tuh? Ya itu motor custom tapi yang warnanya hitam. Warna hitam. Tapi di sadarnya ada bolongannya. Jangan bolongan, tonjolan kali biar enak. Iya bolongan biar aku bisa kasih tonjolanku sendiri gitu. Oke. Buat fill in. Oke. Jadi dia suka BBC kan? Iya. Mbak Dia Kita ya. maksimum diameter berapa Mbak? Apa yang kok Tadi kan tonjolannya. Aku pengen tahu maksimum diameter berapa. Aku nggak pernah ngukur karena sebenarnya sorry banget. Juga. Iya. Dalam medias vagina itu bisa elastis, bisa Berarti nggak ada spesifikasi? nggak ada karena Kecil pun nggak masalah? kalau kecil bisa dihumilate. Yes.
Hani, jangan patah harapan. Kalau kecil bisa dihina dikata-katain. Bener-bener. Tapi biasanya kan orang anggap kalau makin gede makin enak. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Buat aku, size is doesn't matter. Yes. Skill is matter. Yes. Karena buat apa punya gede tapi nggak bisa ngapa-ngapain jadi kedebok pisang, ngapain buat tendang juga. Juga. Wah, iya. Ini ngomong soal motor, kayaknya mudah-mudahan ini bisa terjadi, Mbak. Mbak Iya. bisa bikin motor. Kayaknya kita riding sama Mbak Siska lucu sih. Kemana? Yuk. Kemana? Ya, Mbak kan ya suka explore kan. Jadi nanti kita bisa bikin Siska bertiga aja. Nah. Siska Trisam. Boleh. Goblok. Kenapa? Bertiga. Trisam sama Siska. Nah, itulah kenapa banyak orang yang menanyakan kenapa Siska nya 3, karena Siska suka bertiga. Au. Ini seru Iya, banget sih pasti. naik Jadi kancil. mungkin nanti bisa diatur Mas. Jadi Mas Adit ini salah satu pakar lah. Dia bisa tahu rute-rute jalan touring. Akar. Security. Pakar itu mother. Apa tuh? Mother pakar. Sorry ya. Kamu memang lebih lama mungkin kenal sama dia, tapi aku lebih gedek sama dia teman. Mukanya dia. Ya mukanya. Udah yakin banget pancelannya. Ya wes kalau gitu Mas Adit, Oke. kita sudah hampir 16 Banyak-banyak jam. kita bahas. Ini kasihan Nando nanti ngeditnya tuh terlalu banyak yang Iya, dikat ya. terlalu banyak tisu nanti di sampingnya. Tapi Darjo Pride sih, aku bangga banget sih punya. Mbak Siska, sekali lagi terima kasih banyak Terima atas kasih. meluangkan waktunya. Oh iya, Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Dijauhkan dari mara dan bahaya. Amin. Sehat selalu. Amin. Dijauhkan dari pasal karet. Iya, mudah-mudahan udah nggak ada lagi kasus kayak kemarin. Iya. Iya. Jadi Padahal kalau kamu kasih tinggal kontak Ateng. Nah, kenapa gue? Itu Jangan dong. Jangan. Ini selalu dibawa-bawa ya. Gak masuk kamar ya. Ini selalu dibawa-bawa ya. Biar aja orang penasaran gitu. Ini apa sih gitu kan? terima kasih. Tapi mudah-mudahan agenda kita touring sama Mbak Siska bisa terjadi. Harus dong, yuk. Abis ini Mbak Harus Siska dong. pulang dari mancanegara, kan mau ke mancanegara nih. Iya. Nanti konsultasi sama Mas Ateng soal motor. Yes. Oke, Siap. jangan yang lain-lain ya Mas Ateng. Ya. Boleh lah dikit-dikit. Ah, tipis-tipis boleh. jadi soal kinki masih nyubi ya. Iya benar. Makanya selama ini dia pamer A B C D. Gua kayak oh iya teteng, tapi gue Maklum kali apa? Oke, tepuk tangan buat Mbak Siska. Sampai jumpa. Sampai jumpa.